Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih yang malam hari yang indah ini hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih yang tersambung dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Dengan penuh sukacita, sama-sama kita boleh lambaikan tangan kita sambil kata Shalom. Yo, lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih? Luar biasa. Pasti luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa, makanya hidup kita dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru Tuhan berikan bagi setiap kita. Maka malam hari ini kita boleh berikan semangat yang baru untuk kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap menyembah Tuhan pada malam hari yang indah ini. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, kembali kami mohon kerjasama Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, khususnya yang malam hari yang indah ini hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, untuk sama-sama kita boleh mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami mohon agar Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih tetap menggunakan masker dengan cara baik dan benar. Lalu kami mohon agar Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan kembali kami informasikan bahwa di Gereja Tiberias Indonesia, di seluruh ibadah Gereja Tiberias Indonesia, untuk sementara waktu tidak diadakan altar call. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap ada sukacita, amin. Yang bersukacita kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh tenangkan hati kita, teduhkan hatimu. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari yang indah ini ya Bapa, dalam ibadah tengah minggu yang pertama di tahun yang baru ini ya Tuhan, di tahun 2021, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan, semua karena pertolongan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata dan sempurna bagi setiap kami. Malam ini ya Bapa, kami mau bawa setiap pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada malam hari ini, semuanya Engkau boleh berkati ya Tuhan. Keluarga yang boleh beribadah Engkau boleh berkati. Suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Tuhan. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada malam hari ini, tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besar, dimanapun berada, Engkau boleh berkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami pada malam hari yang indah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya, ke dalam satu nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Masuk di tahun yang baru, kami pegang janji firman-Mu ya Bapa. Penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Inilah pujian kami ya Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kala Tuhan jangan berjanji, tak sekali Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Katakan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Katakan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Oleh karena kesetiaan-Mu ya, kesetiaan yang telah terbukti ya Bapa, di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Katakan, tiada Tuhan
Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sambil bangkit berdiri jemaat Tuhan, sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami, ya Tuhan. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkau Allah yang setia, Allah yang mulia, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Kaulah perlindungan kami, Allah yang kudus, Allah yang agung, Kau disembah dengan kami Bapa. Oh, ditinggikan nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup yang kami, kami masyurkan, kami dalam lembaga
ya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ketakutan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hari-hari ke depan kami ya hanya kepada tangan-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu ya Bapa, hanya Tuhan Yesus yang mampu menjaga setiap kami. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melindungi setiap kami ya Bapa. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, memulihkan setiap kami, memulihkanku. Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiberias, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau punya pertolongan yang ajaib bagi setiap kami ya Bapa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Mari lebih sungguh lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus, Engkau begitu besar daripada persoalan kami. Masuk di tahun yang baru, kami bawa pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Masa depan kami indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji dan bersorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Kembali mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat Gereja Aktivitas Indonesia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama jemaat Gereja Aktivitas Indonesia. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan
Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Tunjukkan kanan kirimu jemaat Tuhan, bila hatimu seperti hatiku. Amin. Hatiku, engkaulah saudara dan saudari. Bersama-sama lambaikan tanganmu, di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari terus dengan sorak-sorai, kita pandang dari suku mana. Mari jemaat Tuhan. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu, amin, seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Kita percaya di dalam Yesus ada kemenangan. Kita percaya dalam Yesus terus ada sukacita. Amin. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, tepuk tangan di kepalamu. Haleluya. Bersama-sama jemaat Tuhan. Katakan. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Aku cinta keluarga Allah. Ku 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 cinta, ku cinta, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Mari terus tepuk tangan di kepalamu jemaat Tuhan. Mari terus di malam hari ini kita bersuka cita penuh buat Tuhan. Karena Tuhan berikan kegirangan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Tiba saatnya, haleluya. Mari jemaat Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata ada domba, satu suara. Haleluya. Menyatakan, mari berlompat bagi Yesus. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan
bersatu. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya. Selamat, tepuk tangan atas kepalamu jemaat Tuhan. Keselamatan dari Allah, amin. Katakan, kami naikkan pada pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Mari bersama-sama. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, amin. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, mari bersama-sama kita sorakan haleluya. 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 Semua bersuka cita di malam hari ini, amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan tiba saatnya, mari bersama-sama setiap hati kita di malam hari ini, kita akan kembali diberkati, kita kembali dipenuhi dengan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Manya Pendeta Gideon Simanjuntak. Mari kembali bawa hatimu kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Kau Allah yang layak kami sembah dan tinggikan Tuhan. Terimalah setiap penyembahan kami, pujian kami bagi namamu Tuhan Yesus. Tiba saatnya di malam hari ini Tuhan Yesus, setiap pribadi kami, pribadi lepas pribadi di malam hari ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk kembali diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam kami memulai hidup kami Bapa di tahun ini Tuhan Yesus, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus Engkau berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu Pendeta Gideon Simanjuntak di malam hari ini, Kau pakai Tuhan Yesus luar biasa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biar di malam hari ini firman yang akan memberkati setiap kami, akan menguatkan setiap kami, akan turun berbicara bagi setiap kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Kita bangkit berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat sama-sama di malam hari nyatakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sama-sama di Berias dengan imam berjalan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bersama-sama sambil angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah sambil angkat kedua tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu tak akan pernah goyah selamanya. Mari di tengah masa pandemi ini angkat tanganmu, arahkan pengharapan. Ajaib Kau, dengan cara yang ajaib Dia akan memenuhi segala keperluan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan, Dia tolong, Dia angkat keadaanku. Dengan cara yang ajaib keadaanmu dipulihkan. Yes Lord. Suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau. Dengan segenap imanmu, dengan segenap hati pikiranmu, Kau Allah yang ajaib. Sanggup pulihkan keadaan kami malam ini. Keadaanku dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya.
namanya. Sambil angkat kedua tanganmu sembah Dia. Haleluya. Bagi Allah yang ajaib, bagi Allah yang ajaib, bagi Khalik langit dan bumi, bagi yang berawal dan berakhir, bagi Yesus, bagi Tuhan yang sanggup pelihara hidup kami, bagi Raja di atas segala raja. Mari angkat tanganmu, katakan kau ajaib, kau ajaib, kau ajaib Tuhan. Ajaib setiap jalanmu, tak terselami rencanamu, kekal selama-lamanya. Haleluya. Ajaib. Mari bawa kekhawatiranmu, mari bawa setiap ketakutanmu kepada Tuhan, mari bawa setiap kerinduanmu sama Tuhan pada malam ini. Katakan kau ajaib, katakan kau mulia. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Perbuatanmu ajaib, jalan-jalanmu ajaib, rancanganmu ajaib. Kami bawa sembah kami padamu Tuhan, kami bawa pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Biar dari malam ini, biar malam ini mulutmu terus mengatakan Yesus ajaib. Biar setiap pribadi di lantai 3, di lantai 4, biar setiap mulutnya mulai mengatakan Yesus ajaib. Biar setiap bapak mengangkat tangan dan mengatakan Yesus ajaib. Biar setiap ibu mengangkat tangan yang berkata Yesus ajaib. Biar setiap anak muda mengangkat tangan dan berkata Yesus ajaib. Apapun pekerjaanmu, angkat tanganmu, katakan Yesus ajaib. Apapun studimu, angkat tanganmu, katakan Yesus ajaib. Apapun sakit penyakitmu, angkat tanganmu, katakan Yesus ajaib. Apapun utang-utangmu, berapapun jumlah rupiah kebutuhanmu, angkat tanganmu, katakan Yesus ajaib. Apapun keadaanmu, siapapun musuhmu malam ini, angkat tanganmu. Di hadapan Raja segala raja, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Biar perkara-perkaramu bertukuk lutut di bawah nama Yesus. Biar ketakutanmu menyerah di nama Yesus. Biar musuhmu dikalahkan dalam nama Yesus yang ajaib. Gak usah pikirin masalahmu, pikirkan Yesus. Gak usah pikirin musuhmu, pikirkan Yesus. Dia punya cara yang ajaib tolong saudara. Dia punya cara yang ajaib bela saudara. Dia punya cara yang ajaib angkat saudara. Dia punya cara yang ajaib menyediakan apa yang saudara perlukan. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib.
Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Bapa, ajaib jalan-Mu, ajaib pemeliharaanmu, bahkan perlindunganmu ajaib. Kami meletakkan hidup kami kepada Allah yang ajaib. Kami meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang berdiri tegak di antara ilah-ilah yang lain. Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara tolong kami. Tuhan yang telah kekuatannya, kedahsyatannya, keagungannya telah diceritakan turun-temurun dari ribuan generasi ke generasi berikutnya. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang turun tangan menolong, membela, memelihara hidup kami. Kami berhidup menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang tahu apa yang kami perlukan, yang semua musuhnya dikalahkan dalam keajaibannya, yang bekerja dengan cara yang ajaib. Haleluya, haleluya, nama Yesus. Biar setiap jemaat di tempat ini mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Serahkan ketakutanmu kepada Dia. Serahkan kekhawatiranmu, apapun yang membuat engkau takut, khawatir, pemikiran-pemikiran yang membuat engkau tidak bisa menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, aku tahu Tuhanku ajaib. Aku tahu Tuhanku ajaib. Dari mimbar ini hamba menyatakan, dari mimbarmu yang kudus gereja Tiberias hamba menyerukan perkataan firman Tuhan. Ajaib Dia Allah yang hidup. Ajaib Dia Yesus Allah yang hidup. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Tidak ada yang terlalu sukar bagimu. Tidak ada yang terlalu sulit bagi namamu Tuhan. Semua musuhmu dikalahkan. Semua sakit penyakit bertekuk lutut. Kemiskinan, kebangkrutan have no power in the name of Jesus. Kami berlindung dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berdaulat, nama yang memberikan jaminan, nama yang memberikan pengharapan. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang so strong, yang begitu kuat. Untuk your presence di tengah-tengah kami Tuhan. Lebih lagi ajar kami dalam kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap untuk ditabur benih kebenaran-Mu. Hati kami siap untuk diberkati kebenaran-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah Kau percayakan berdiri di mimbar-Mu yang kudus. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang mampukan, bahkan Tuhan yang memperlengkapi. Lidah bibirnya diambil alih oleh surga. Setiap kata kalimat tidak ada perkataan yang sia-sia. Setiap kata kalimat hikmat manusia tidak ada tempat. Setiap kata kalimat murni 100% dari awal sampai dengan selesai. Hanya perkataan dari surga yang mengalir dengan derasnya. Agar siapapun yang hadir mereka pulang diberkati. Bahkan mereka yang ada di rumah sekalipun tanpa terkecuali bawa berkat, bawa mukjizat. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan setiap kuasa kegelapan. Setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Allah yang manis, Allah yang lembut, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat dulu di atas kepalamu. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. Biar yang nonton di rumah bisa dengar. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terpuji Tuhan. Terima kasih atas Tuhan Yesus, atas kepercayaannya saya boleh melayani pada malam hari di minggu pertama di tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kembali mempercayakan saya melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah mau hadir, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ibadah, untuk nonton di live streaming. Saya percaya jerih payah kita cari Tuhan tidak akan sia-sia. Katakan amin. Saya percaya ketika kita meluangkan waktu bagi kerajaan surga tidak akan sia-sia. Katakan amin. Saya percaya waktu terbaik yang saudara dapat investasikan bukan di tempat gym, bukan di tempat olahraga, bahkan bukan di bangku pendidikan. Memang mereka mendatangkan kebaikan bagi kesehatanmu, bagi kepintaranmu, tapi tempat terbaik, waktu terbaik yang saudara dapat investasikan adalah berada dalam hadirat Allah. Katakan amin.
Sama-sama bilang sama saya berada dalam hadirat Allah. Lebih semangat lagi, ini hadirat Allah. Amin saudara. Dapatkah saudara merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi saudara? Dapatkah saudara merasakan betapa dia punya rencana yang besar untuk tahun ini bagi saudara? Mampukah engkau percaya pulang dari tempat ini sesuatu yang besar terjadi buat saudara? Maukah saudara beriman sekalipun keadaannya mungkin tambah buruk, sekalipun angka positif rate makin bertambah banyak, sekalipun mungkin saudara mendengar 1-2 minggu ini kiri kanan yang saudara kenal mengalami positif dan sebagainya. Tapi maukah saudara percaya bahwa saudara dan saya tidak ada dapat suatu apapun juga yang dapat menghalangi berkat kasih rancangan Tuhan tidak dapat dibatalkan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan, saya orang yang percaya. Sama-sama bilang sama saya orang yang percaya. Oleh karena itu pada malam hari ini saya pengen saudara buka hatimu lebar-lebar. Buka pikiranmu lebar-lebar. Siapkan hatimu untuk ditabur oleh benih kebenaran firman Tuhan. Saya merasakan hari-hari belakangan ini rasa-rasanya roh intimidasi, roh ketakutan, roh kekhawatiran sedang berusaha masuk ke dalam orang percaya. Sedang berusaha masuk ke dalam kehidupan orang percaya. Hal tersebut berusaha sudah mulai menggantikan damai sejahtera kita. Hal tersebut sudah mulai membuat kita kehilangan sukacita. Ada banyak orang di tempat ini sekalipun mereka berjemaat, tetapi ketika mereka di rumah, mereka mengalami yang namanya kehilangan iman. Mereka mengalami yang namanya kehilangan damai sejahtera. Karena iblis tahu satu-satunya yang perlu direbut dari saudara bukan uang saudara. Satu-satunya yang perlu diambil dari saudara bukan harta saudara. Satu-satunya yang perlu diambil dari orang percaya adalah iman. Karena ketika orang percaya tidak lagi beriman, Tuhan gak dapat bekerja. Karena ketika orang percaya mulai mengaccept apa yang dunia setting dalam otaknya, apa yang dunia tanamkan dalam pikirannya. Dunia berkata, udahlah keadaan lagi begini. Dunia berkata, ya udahlah kena juga gak apa-apa. Dunia berkata, ya udahlah memang keadaan begini. Ketika saudara memilih untuk percaya perkataan dunia, Allah gak dapat bekerja. Karena iman adalah frekuensi di mana Allah bekerja. Ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Kalau saudara sedang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, saudara sedang mengundang masalah datang dalam hidup saudara. Saya ulang sekali lagi bagi jemaat Tuhan pada malam hari ini, I speak in the spirit. Saya bicara dalam roh. Saya tidak nge-planning untuk ngomong ini. Tapi iman adalah frekuensi di mana Allah bekerja. Ketika saudara berada dalam keadaan beriman, tidak ada batasan bagi orang beriman. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi orang beriman. Tetapi ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Ketakutan adalah frekuensi di mana masalah bekerja. Kalau saudara punya radio di rumah, saudara setel radio. Saudara yang menentukan mau dengar musik apa. Kalau saudara men-setel frekuensi ketakutan, tinggal tunggu tanggal mainnya. Maka apa yang saudara takutkan, kata Ayub, terjadi. Apa yang saudara pikirkan terjadi. Karena pada prinsipnya saudara dan saya hanya dapat menerima apa yang kita percayai. Saya ulang sekali lagi, karena pada prinsipnya saudara dan saya hanya dapat menerima apa yang kita percayai. Gak peduli orang percaya apa. Tapi Tuhan bertanya ketika Tuhan bertemu dengan para murid-murid. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia? Para murid itu bertanya, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, dan sebagainya. Yesus yang bertanya, bukan menurut orang, menurut kamu, aku siapa? Dia nggak tanya pendapat orang lain. Dia tanya pendapatmu malam ini. Bagimu Yesus siapa? Kalau bagi saya, Yesus adalah pembuat mukjizat. Kalau bagi saya, Yesus yang membuat saya naik bukan turun. Kalau bagi saya, Yesus adalah kartu masuk dalam semua kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kalau bagi saya percaya itu. Ya, tema khotbah saya pada malam hari ini, saudara siap diberkati? Kurang semangat, saudara siap diberkati? Amin. Saudara, pasang telingamu, pasang matamu. Hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan, ada matahari tersenyum di sana. Hari depan yang penuh dengan harapan. Bilang amin. Bilang sama saya, itu saya. Bilang sama saya, itu tahun saya. Sama-sama bilang sama saya, itu bagian saya.
Tapi Pak Pendeta kata orang begini, tapi Pak Pendeta kata orang begini. Makanya jangan terlalu banyak dengar kata orang. Makanya jangan terlalu banyak dengar kabar buruk. Makanya jangan terlalu banyak kasih makan romo sama hal tersebut. Karena we are what we eat. Kita apa yang kita makan. Kalau saudara beri tiap hari lebih banyak berkutat kepada ketakutan, kekhawatiran. Ketika saya berkata hari depan yang penuh dengan pengharapan, gue akan bilang pendusta ini pendeta. Saudara akan bilang ini pendeta nggak relevan. Oh ini pendeta nggak baca koran. Saya baca koran. Saya nonton TV. Saya tahu ada apa-apa di luar sana. Tapi saya memilah-milah mana yang saya percaya. Saya memilih apa yang saya izinkan masuk dan menjadi bagian dari belief saya. Dari pandangan saya. Saya tidak biarkan sesuatu pandangan dunia apapun menghilangkan iman saya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya memilih untuk percaya. Saya memilih untuk percaya. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Pak Pendeta masa lagi sukar. Zaman dulu masa lebih sukar. Dia bisa buka jalan. Pak Pendeta masa lagi sulit. Zaman dulu masa lebih sulit. Dia tetap bisa buka jalan. Sehari ini apapun keadaan saudara, I speak to your spirit. Saya ngomong sama roh saudara. Dengar baik-baik roh yang kepada Kudus karuniakan dalam hidup saudara dan saya. I speak. Saya bicara sama saudara. Yang pertama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan Yeremia 29. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-11. Yuk dengan lantang, saya minta dengan lantang saudara. Dengan semangat, pasang suaramu gede-gede. Ngomong-ngomong perhatikan kiri kanan saudara. Kalau dia nggak pakai masker bilang tolong dipakai maskernya. Sudah mantap? Sudah perhatikan? Apa saya sendiri nggak pakai? Ya sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab aku ini Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya kepada Kristus, yang ada kepada Allah mengenai jemaat Tiberias Gading Nias, jemaat yang di rumah. Demikianlah rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Lebih keras hari depan yang apa? Sama-sama bilang sama saya, Januari yang penuh harapan. Februari, Maret penuh harapan. Bahkan April sampai Desember penuh harapan. Yang gak ngomong gak kebagian. Gak bisa, gak ada ujian mendadak diulang. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yesus tahu, dia gak berawal, dia gak berakhir. Emang saudara pikir dia terkejut lihat hari ini? Kok tambah banyak yang positif? Dia nggak terkejut. Memang saudara pikir ada sesuatu yang slip dari rancangannya? Memang saudara pikir ada sesuatu yang membuat dia nggak mengerti dengan apa yang terjadi? Yesus tetap duduk di tatanya. Yesus tetap memerintah. Yesus tetap berkuasa. Yesus tetap dapat dipercaya. Sekalipun hari ini engkau mengalami penundaan akan bisnismu. Sekalipun engkau hari ini mungkin tiba-tiba dapat dengar kabar, engkau melihat engkau positif bukan negatif. Mungkin sekalipun hari ini keadaannya sesuai dengan apa yang saudara harapi. Tapi apapun itu, rancangan Tuhan bagi saudara dan saya hari ini adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saya nggak mau percaya 2021 tahun yang saya nggak mau. Saya tidak mau memulai dengan mental yang salah. Itu pesan saya. Saya nggak mau memulai dengan sudut pandang yang salah. Saya tidak mau memberi di awal-awal tahun ini pemikiran untuk meragukan kuasa Tuhan. Saya memilih untuk percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dalam Ibrani 10. Tetapi Abraham tetap percaya. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap, kami tetap percaya. Katakan amin. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 9. Ini khotbah 8 sesi, saya gabung tuang jadi satu di sini. Biar teriak-teriaknya semua buat saudara. 1 Korintus 9, 24, 25. Ada orang bilang, pendeta Gideon, pendeta ngegas. Memang saya jualan gas nih. Ya. Sama-sama kita baca 1 Korintus 9, 24, 25. Saya baca 24, 25 sudah. Tidak tahukah kamu, jemaat Gading Nias, jemaat yang ada di rumah, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari,
Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25 dengan lantang. 3, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Sama-sama bilang sama saya, kuasai diri. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala hal. Saudara suka nggak suka, saudara dan saya berada dalam gelanggang pertandingan. Saudara dan saya berada yang dalam yang namanya pertarungan. Saudara sadar nggak sadar, tiap hari kita berada dalam pertarungan. Saudara percaya nggak percaya, tiap hari pikiran kita, hati kita sedang diperebutkan antara kerajaan surga dengan kerajaan setan. Tiap hari iblis akan memberi tawaran-tawaran dunia sama saudara. Bahkan tadi sore sebelum saudara datang ke tempat ini, saya yakin iblis memberi tawaran sama saudara. Udah, gak usah ke Gading Nias. Kan Gideon ada juga minggu. Mendingan makan bakmi. Habis makan bakmi, pulang bungkusin kasih Gideon. Yang percaya katakan amin. Gak ada yang percaya tampaknya. Udah, gak usah ngampunin. Kebangetan itu orang. Nanti dia lakuin lagi. Tiap hari kita berada dalam tawaran. Tiap hari iblis menawarkan sesuatu untuk saudara makin jauh dari dia. Tapi tiap hari Tuhan menawarkan sesuatu supaya engkau makin dekat kepada dia. Hari ini kita akan sedikitnya ada 3 kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan sama saudara. Saudara siap diberkati? Bagaimana saudara dan saya dapat memenangi pertandingan ini? Sama-sama bilang sama saya dalam pertandingan iman. Bilang kiri kanan saudara, sedang bertanding gue. Bilang sama yang baru ngomong, gue tahu gue. Yang pertama, bagaimana mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Yang pertama, hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 di ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Sepenuh hati. Yang pertama untuk memenangi pertandingan iman ini, gak bisa enggak. Alkitab katakan, dan apabila kamu berseru, datang, berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Sama-sama bilang sama saya, berseru, datang, berdoa. Yang ke-13 dikatakan, apabila kamu apa? Mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Langkah pertama untuk mengalami hari depan 2021, tahun 2021, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sederhana, tapi sedikit orang yang melakukannya. Semua orang tahu, tapi belum tentu melakukannya. Semua orang pernah dengar, tapi tidak semua orang hidup di dalamnya. Berseru, berdoa, dan mencari Tuhan. Berseru, berdoa, dan mencari. Berseru, memanggil namanya, berdoa, percaya. Yesus tak jauh dari saudara. Satu hal yang saya pelajari dari pandemi 2020, ternyata ada banyak orang yang punya imannya, iman kerumunan, iman rame-rame, alias iman nebeng. Ketika ibadah lockdown, ibadah di rumah masing-masing, imannya rontok. Mereka kuat karena selama ini imannya rame-rame. Selama lockdown ini kita ibadah di rumah. Di gereja kan kita nggak mungkin angkat kaki. Kalau ada angkat kaki rada gila dia. Di gereja kan kita nggak mungkin dengar ibadah sambil makan daging panggang. Di gereja kan kita nggak mungkin tanggal 5 sambil tiduran. Kita di gereja karena rame-rame, jadi nangisnya rame-rame. Karena lihat orang nangis kita ke bawah, nggak salah juga sih.
Tapi harusnya iman kita tuh bukan lagi iman kerumunan. Iman kita bukan lagi iman nebeng, bukan iman rame-rame. Beraninya tuh rame-rame. Iman kita harusnya sendiri. Karena akan datang dalam kehidupanmu, gak ada orang yang tolong. Akan datang dalam kehidupanmu, gak ada orang rame-rame. Sama seperti seorang atlet, seperti saya bilang dalam khotbah saya di awal, seperti gelanggang pertandingan. Sebelum masuk dalam pertandingan, rame-rame. Ada pelatih fisik, ada tukang pijitnya, ada keluarga, rame-rame mereka. Selama latihan. Tapi ketika masuk ke dalam gelanggang pertandingan, gak mungkin papamanya ikut. Gak mungkin gebetannya ikut. Dia akan sendiri ngadepin. Dia akan sendiri ngadepin. Dia akan fight sendiri. Dan saya mau bilang, pandemi COVID ini, Tuhan sedang membuat saudara dan saya, untuk engkau dan aku, gereja bukan lagi gedungnya, tapi gereja engkau. Gereja bukan lagi tempatnya. Kita diajak, gak ada lagi artarkon. Gak ada lagi. Tuhan pengen saudara beriman sendiri gitu. Imanmu bukan nebeng lagi gitu. Gak ada lagi, Pak Pendeta tolong doain. No, enggak. Gak ada lagi, engkau sendiri. Benar-benar sendiri hadapin itu. Suka-suka awal aja lah, beda lah Bapak. Betul apa betul omongan saya? Tepat apa tepat omongan saya? Pak Pendeta, karena gak ada altar kok jadi lemes. Pak Pendeta, tumpang tangan dong. Gak boleh kata pemerintah. Pemerintah surga lebih tinggi. Pak Pendeta, tolong dong. Salah satu ciri orang banyak masalah ngomongnya gak jelas. Pak Pendeta, kenapa? Jangankan saudara pendeta, saya dari dulu selalu berusaha kalau ada kesempatan cari gembala kita, berusaha dari dulu. Pergantian tahun berusaha nempel sama Papa Riaji, sama istri berlutut, Pak doain Pak. Kalau nggak doain nggak pede, Pak tolong doain Pak. Kadang-kadang lama mau diangkat kita pegang lagi, jangan Pak lama Pak. Iya betul, betul, bontot suka begitu. Tapi kan gak bisa. Pergantian tahun gak bisa. Dulu tiap minggu, seminggu bisa 3-4 kali ketemu sama beliau. NPD gitu, pede. Karena dekat sama juru bicara surga. Sekarang sama juru bicara RT aja gak ketemu. Dulu tuh suka ketemu beliau. Tiap minggu ketemu. Sampai banyak pendeta bilang, ya Gideon pantes layanannya dipakai Tuhan. Karena nempel terus sama Bapak Riaji. Penuh urapan. Saya bilang bener. Sekarang gak bisa nempel. Nempel harus jarak 2 kilometer. Saya juga gak mungkin temuin beliau lah. Banyak jemaat yang udah mulai utung gitu. Wow. Jemaat sekarang pinter-pinter loh. Di sini gak bisa dicegat, di bawah dia cegat. Mana ngana? Oh doain nggak? Oh, doain nggak jalan, nggak punya doain nggak? Iya. Banyak jemaat yang kalau saya layan ikut PCP. Oh minyak dong, nggak boleh. Udah ambil minyak doain, nggak yakin bahwa Bapak lebih mantep. Saya sih seneng digituin, seneng saya. Artinya kan mereka percaya. Tapi saya rasa apakah begitu ke Kristen? Tapi apakah begitu ikut Tuhan? Apakah COVID itu? Pokoknya sekarang kalau udah batuk, flu, ngeri. Lebih baik sekarang Pejikalindo gitu. Gimana? Kata baik. Iya. Bukankah rasa-rasanya ada banyak orang hari-hari ini gak percaya diri karena gak pernah lagi angkat roh.
Don't get me wrong, altar call hal yang baik, itu ciri khas gereja Tiberias. Banyak mukjizat terjadi di situ. Tapi selama keadaan bisa getting back normal, Tuhan mau imanmu bertumbuh. Tuhan mau engkau belajar sama Tuhan. Tuhan mau ketika nggak ada orang, kau tetap bisa nyembah Dia. Gak butuh musik yang bagus, gak butuh MC yang gak, zaman dulu gak ada musik, gak ada. Ketika Saulus di penjara, main di mana? Kuncinya. Terus kata Paulus, kalau di sini, gue di sini. Gak ada sendiri, gak ada musik. Tapi hadirat Allah kuat. Berseru, berdoa, mencari Tuhan. Cek kehidupan doamu. Kalau nggak berubah di tahun yang 2020, sama di awal-awal ini, nggak akan ada sesuatu yang besar terjadi. Daripada engkau sibuk update status, mendingan update status sama Bapa di surga. Yang like malaikat Gabriel, iya, yang like Gabriel, Daud, Yohanes, ada saya juga. Daripada engkau di Instagram, daripada di Facebook, semua kau tumpahkan di situ kayak alay lu. Kampung, tau gak? Marah-marah, bodo amat. Tapi datang lagi. Norak gitu. Aku lagi sedih. Apa harus gue lakukan? Saya jawab, aku juga. Iya. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya dekat dengannya. Tuhan mau saya lebih dekat sama Tuhan daripada sama pelayan Tuhan. Lo bener dong. Bener apa bener? Iya kan? Lo kalau pendeta kan ada tidurnya, Tuhan gak ada tidurnya lo. Gak mungkin Tuhan bilang, maaf ya, lagi ada kerjaan, gak bisa jawab. Amin. Berseru, berdoa, mencari Tuhan. Pesan ini, sekali lagi saya bilang, ini bukan dari saya. Roh Kudus taruh di hati saya untuk sampaikan sama saudara. Kalau nanti, saya nggak tahu kapan. Kalau nggak ada altar call, kalau mungkin suatu hari nanti lockdown lagi dan ibadah di rumah. Jangan malu, gereja nggak resep. Nggak gimana ya, nggak ngangkat. Nggak gigit, saya angkat, saya gigit, saya resep. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami hari-hari depan yang penuh dengan pengharapan. Get ready, siapkan hatimu lebih lagi. Sama-sama kita lihat Mazmur 57. Ayat pertama, ketiga. Untuk memimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Ayat kedua saudara. Ayat kedua, 1, 2, 3 ya. Ayat ketiga sama-sama kita baca, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya. Sekali lagi dengan lantang sambil taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Ayat ketiga, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang, sama-sama bilang sama saya, Allah yang maha tinggi, Allah yang menyelesaikannya bagiku. Amin. Kitab Mazmur ini saudara ditulis ketika Daud dalam keadaan menjadi fugitif, menjadi buronan, menjadi yang namanya DPO, daftar pencarian orang, yang cari gak tanggung-tanggung. Siapa? Raja Israel, Saul. Can you imagine? Kalau yang cari saudara orang kaya aja, kalau saudara dicari sama orang nomor 1 di Indonesia, saya rasa gak ada tempat di Indonesia yang aman buat saudara. Saya rasa gak ada tempat di Indonesia yang bisa saudara bersembunyi dengan aman, karena orang akan menyerahkan saudara. Pengkhianat-pengkhianat akan muncul karena saudara akan diserahkan. Daud dalam pelarian, orang-orang ninggalin dia. Tapi ini yang saya bilang sama saudara, dia membawa pengharapannya sama Tuhan. Setiap orang punya masalah, tapi hanya orang yang bijaksana, yang beriman, bawa masalahnya kepada Tuhan. Bukan masalahnya membawa dia jauh dari Tuhan. Setiap orang menghadapi tantangan,
pendeta bukan pendeta, hamba Tuhan bukan hamba Tuhan. Selama engkau bernapas, masalah akan menjadi bagianmu. Bahkan bangun pagi aja kok masalah. Mau pakai baju apa? Itu masalah. Ini merah, ini putih. Pas tinggal digeret. Every one of us hadapi masalah. Saya suka sekali dia ayat yang kedua. Kasihani aku ya Allah. Kasihani aku. Tiap hari kau harus ngomong ini sama Tuhan. Kasihani aku. Kasihani aku Tuhan. Jangan ngomong ini sama manusia. Ada banyak orang ngemis sama manusia. Ada sama-sama darah dan daging. Kalau engkau mau mengemis satu-satunya sama Tuhan. Anak saya gini sekarang udah mulai bisa minta maaf. Maaf mama. Maaf mama. Iya. Suatu hari mama maaf. Istri saya bilang kamu gak salah, jangan minta maaf. Awas ya. Nanti kalau kamu udah gede minta maaf begitu sama cewek. Awas ya. Saya lihat mama saya, istri saya visioner. Kasihanilah aku. Ini hari-hari ini ayat yang sering saya baca. Setiap kali saya keluar rumah melayani, kasihani aku Tuhan. Setiap kali saya naik mimbar, kasihani aku Tuhan. Bagaimana caranya mengajar jemaat yang begitu banyak? Bagaimana caranya bisa mengeluarkan kalimat hikmat demi hikmat? Bagaimana caranya bisa menjadi berkat jemaat yang begitu banyak? Cuma satu kuncinya, kasihani aku ya Allah. Kasihani aku ya Tuhan. Tiap-tiap hari saya meminta belas kasihan dari Tuhan. Tiap-tiap hari saya memohon belas kasihan dari Tuhan. Tiap-tiap hari karena belas kasihan dari Tuhan. Lebih dari cukup dari semua belas kasihan 10 orang di dunia. Katakan amin. Kita belas kasihan. Alkitab katakan demikian, kasihani aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan apa? Berlindung sampai berlalu apa? Sekali lagi, sampai berlalu apa? Lebih keras lagi, sampai berlalu apa? Saudara tahu nggak tahu, saudara sadar nggak sadar, dunia sedang dihancurkan. Semua tatanan dunia sedang diobrak-abrikan. 2020 kita diajar berbagai istilah yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Lockdown, social distancing, work from home, Zoom meeting, you name it. Kita nggak tahu. Tapi 2020 semua rancangan orang di dunia dibatalkan oleh Allah. 2020 Allah ingin kasih tahu. Dia sangat berdaulat. Kita nggak berdaulat. Dia pengen kasih tahu dia Tuhan, lo bukan. Gak peduli sekali apapun, lo bukan Tuhan, gue yang Tuhan. Sampai berlindung, sampai aku berlindung dalam naungan sayap, sampai penghancuran ini berlalu. Malam ini doa sama Tuhan, aku berlindung di bawah naungan sayap. Sampai naungan, sampai penghancuran ini berlalu. Sampai penghancuran ini berlalu. Tuhan, bisnisku, istriku, anak-anakku, keluargaku, kesehatanku, aku berlindung dalam naungan sayap-Mu sampai penghancuran ini berlalu. Ketika penghancuran ini sudah berlalu, saudara dan saya keluar dalam berkat perlindungan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami hari-hari depan yang penuh dengan pengharapan. Berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Sayap Tuhan. Sayap Tuhan. Berlindung dalam naungannya seperti induk melindungi anak. Seperti induk cover anaknya. Bagaimana naungan Tuhan? Gak lain gak bukan. Hari demi hari kuasa minyak dan anggur makin lagi dinyatakan. Katakan amin. Hari demi hari kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan makin dinyatakan. Katakan amin. Tiap kali saudara dan saya pagi dan malam ambil perjamuan kudus. Pak Pendeta gak bisa dapat banyak di gereja. Jangan alasan engkau diberkati Tuhan, beli di tempat lain. Potong roti pendek-pendek, ambil sirup, taruh di situ. Yang penting imanmu kepada Dia. Jadikan ini kebiasaanmu. Sama seperti engkau makan sehari 3 kali. Sama seperti engkau gak bisa lemas kalau gak makan. Cari tubuh darah Yesus. Karena hari-hari ini angin badai sedang kencang. Karena hari-hari ini penghancuran sedang terjadi. Karena hari-hari ini
yang tidak ada tanda Kristus di dalam, tidak ada minyak dan anggur di dalamnya, yaitu Kristus di dalam, akan dirusakkan. Tapi yang ada Yesus di dalamnya, yang ada minyak anggur di dalamnya, yang senantiasa hidup dalam pertobatan, 1.000 lebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan. Saudara dan saya jemaat Gading Nias, jemaat yang di rumah, tidak akan dirusakkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya tidak dirusakkan. Sama-sama bilang sama saya tidak dirusakkan. Lebih keras lagi biar yang di rumah dengar. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Katakan amin. Saya teringat suatu hari ada angin sepoi dan angin badai. Mereka bertaruh. Mereka melihat seekor kera bergelantung di pohon. Mereka bertaruh siapa yang dapat menghancurkan, siapa yang dapat membuat pohon itu jatuh, yang membuat kera itu jatuh dari pohon. Angin badai bilang pasti saya. Sepoi-sepoi bilang pasti saya. Kata angin badai, kau kan lembut, kau pelan, aku kenceng. Ya udah kita taruhan. Angin badai mendapat kesempatan pertama. Ketika ada angin badai, kera berpegangan erat dengan pohon. Berpegangan erat dengan pohon. Jangan bayangin saya kera ya. Neraka hukumannya. Ya pegang erat gini ketika angin badai, dipegang erat gitu. Najis Pak, bodo amat. Dipegang erat ketika badai datang, pegang erat. Sampai bolak-balik. Gak jatuh dia. Kata badai bilang sama si sepoi. Gua aja yang juga bisa jatuhin dia. Kamu bisa apa? Kata sepoi bilang tenang. Sepoi datang. Si kera pegang. Pelan. Lama-lama mantap. Persis kayak saudara kalau dibawa AC di gereja. Persis ya. Amin. Emang lo tahu? Tidak tahu. Sepoi kayak gini. Lama-lama ketika udah ngantuk, lepasannya kan lepas, jatuh. Yang buat kita jatuh bukan hal besar kadang-kadang. Kalau hal besar kita buat, makanya iblis gak pernah muncul dengan muka serem. Aku iblis, gitu. Yang buat kita hancur bukan hal besar. Kadang-kadang lagi awal tahun gini kita santai. Saudara, dia jatuh kan angin semua sepoi. Saya bingung lanjutinnya apa bahasanya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita cepat saja yuk, waktu saya udah gak banyak. 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3, iya. Sehingga kamu dapat apa? Mazmur 46 ayat 11 dan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku ditinggikan di antara, aku ditinggikan di bumi. Terjemahan salah satunya sangat menarik. Terjemahan mengatakan demikian, Mazmur 46, kata diam diganti dengan kalimat serahkanlah, lepaskanlah, ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di mana? Di bumi. Alkitab katakan hari ini berlindung dalam naungan sayap. Pencobaan-pencobaan yang saudara alami, Alkitab bilang pencobaan biasa. Yang menulis ini adalah seorang rasul yang menulis setengah dari perjanjian baru. Namanya Rasul Paulus. Dia menulis ini berdasarkan bukan karena gak pernah mengalami masa sukar. Alkitab katakan dia dipenjara, disesah, hampir mau mati, dipatuk ular dan sebagainya. Tapi dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tetapi Allah adalah setia. Katakan sebab Allah setia, karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Percaya kalau saudara dicobai, apapun yang diizinkan terjadi sama saudara tidak akan melampaui kekuatanmu. Katakan amin. Kenapa? Sebab Allah setia. Sama-sama bilang sama saya, Yesus setia. Yang ketiga, yang terakhir saudara, saya undang rekan saya, saudara Renaldi.
Yang pertama, bagaimana mengalami hari-hari depan yang penuh dengan harapan. Yang pertama, Alkitab katakan mengalami hari-hari depan yang penuh dengan harapan. Berseru, berdoa, dan mencari Tuhan. Yang kedua, berlindung di dalam naungan sayap Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan memiliki perspektif atau sudut pandang yang benar. Pak Pendeta, kayak udah sering banget saya dengar Pak Pendeta ngomong perspektif sudut pandang yang benar. Iya, saya sering banget ngomong ini. Kenapa diulang lagi? Karena masih banyak orang gak punya perspektif yang benar. Kenapa masih disebut lagi? Karena masih banyak orang. Saya sering ngomong tentang pertobatan, tapi banyak orang juga gak bertobat. Saya mau bilang sama saudara, set up your mind, set up your mentality. Untuk masuk di tahun ini, sudut pandang yang benar. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang akan menghindarkan cemooh dari Israel. Ayat berikutnya saudara baca sama-sama, siapakah? Barisan daripada Allah yang hidup. 1 Samuel 17, 36, 37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemoh barisan dari Allah yang hidup, daripada Allah yang hidup. 37, saudara baca. Lebih keras lagi, Tuhan telah, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan. Kata Saul kepada Daud, pergilah apa? 1 Samuel 17, 45, lebih keras lagi kita baca. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, barisan, Allah segala barisan yang kau tantang. Daud gak bilang, gila ini unfair banget. Makanya setiap kali ada pertandingan sepak bola, antara yang kuat dengan yang lemah disebut Daud versus Goliat. Misalnya final Piala Dunia Indonesia versus Brazil. 2002 juta. Di final Daud versus Goliat. Daud gak gini, Daud gak gini. Gue kan masih muda, gue kan gak bisa, gak punya pengalaman. Sedangkan tuh Goliat udah lulusan Kopassus, udah kuliah di luar, dia udah komandan pasukan khusus buat Satpam Komplek. Gini loh, kalau orang yang gak beriman selalu melihat kelemahan dibanding. Tapi kalau orang yang beriman, siapakah orang yang tidak bersunat itu? Dia boasting bukan karena kekuatannya, dia boasting atas kekuatan Tuhan. Dia bilang, dia samakan Goliat dengan beruang singa. Aku robek beruang singa. Tuhan yang sama akan aku mampukan aku robek juga itu. Di saat banyak orang bilang 2021 berat, akan begini, bilang semua orang. Memang orang bilang berat, memang bilang orang beri. Tapi aku memandang Tuhan. Bersama Tuhan, aku cakap melakukan segala perkara. Amin. Bersama Tuhan, saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Satu ayat terakhir kesukaan saya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang, saya mau tanya, apakah janjinya tentang hidup kelimpahan dibatalkan oleh COVID-19? Gak yakin. Apakah janjinya tentang hidup dalam kelimpahan dibatali oleh COVID-19? Apakah janjinya tentang hidup penuh damai sejahtera kalah oleh COVID-19? Karena ada banyak orang konsep kelimpahan salah. Mereka berpikir kelimpahan uang. Saya tulis kurang lebih 9 tentang kelimpahan. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera. Screenshot, taruh di WA saudara, taruh di foto saudara, jadikan sebagai profile picture saudara. Kelimpahan sukacita,
kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan pengharapan, kelimpahan penghiburan, kelimpahan kekuatan, kelimpahan kebajikan, kelimpahan kasih, kelimpahan kemurahan, kelimpahan kesabaran. Saya ulang lagi, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan pengharapan, kelimpahan penghiburan, kelimpahan kekuatan, kelimpahan kebajikan, kelimpahan kasih, kelimpahan kemurahan, kelimpahan kesabaran. Sama-sama kita baca sambil taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, bilang 1, 2, 3. Kelimpahan, 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 kesabaran. Engkau berlimpah, jangan cari di luar, cari di dalammu. Jangan cari dari buku-buku dunia, cari di Alkitabmu. I beg you, saya mohon sama saudara. Jangan cari di 5 langkah sukses menurut psikolog. Alkitab semuanya ada. Hari demi hari, kelimpahan Tuhan curahkan. Tutup Alkitab kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tanganmu, bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu, pegang tangan keluargamu, kita datang sama Tuhan. Kalau engkau datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya, sama-sama kita datang sama Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Sambil angkat tanganmu, kau rancang masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, karena semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini,
Sambil angkat tanganmu katakan semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada Semuanya semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Mu. Sambil angkat tanganmu, terima kasih. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau saudara nggak keberatan sambil angkat kedua tangan. Aku ada saat ini, semua datang sama Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih. Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, kalau kami berdiri sampai hari ini Tuhan, kalau kami sehat, kami kuat, semua berkat. Malam ini kami angkat tangan kami katakan terima kasih. Engkau sangat baik bagiku. Biar musik palun dengan lembut setiap pribadi datang sama Tuhan. Usah lihat kiri kananmu, hanya Engkau sama Yesus.
Bukankah Tuhan telah begitu baik dalam hidup kita? Bukankah Dia teramat-amat sangat baik dalam hidup kita? Bukankah Dia telah membuktikan bukti kasih-Nya sama saudara dan saya? Bukankah di masa-masa suka dalam hidup kita Dia hadir? Dan bukan hanya hadir, Dia menopang dan memberikan jalan keluar. Kalau kita tahu Dia baik, mengapa kita khawatir? Kalau kita percaya Dia sanggup, mengapa kita takut? Kalau kita percaya Dia Bapa yang baik, tidak ada pertukaran di dalamnya, mengapa engkau hidup penuh ketakutan, kekhawatiran? Tuhan yang dulu tolong saudara, Tuhan yang sama hari ini masih tolong. Tuhan yang dulu bela saudara, Tuhan yang sama pasti bela saudara. Tuhan yang dulu angkat saudara, tolong pulihkan, bela, berkati saudara. Tuhan yang sama juga akan tolong, angkat, bela, dan berkati saudara. Hari yang angkat tanganmu dua-dua, bilang sama Tuhan, aku serahkan 2021 ke dalam tangan. Aku serahkan setiap bulan, setiap minggu. Kenapa kita terlalu sering ngomongin COVID-19? Sampai-sampai kita terlalu jarang ngomongin Yesus. Mengapa kita terlalu sering membicarakan kehebatan dari virus itu? Sampai-sampai kita nggak pernah membicarakan lagi kehebatan tentang Yesus. Mengapa kita terlalu sering membicarakan kekurangan kita? Padahal in other side Tuhan memberikan kita kelimpahan dalam kasih. Ayo Pak, ayo Bu, akan jemaat Tuhan yang nonton ini. Kuasa Allah yang di lantai atas juga. Jamah. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan. Mari sama-sama kita angkat lagu ini, saudara. Katakan, Kau hiasi kehidupanku. Sama-sama dengan iman. Dengan iman percaya menjadikan lagu ini sebagai doa saudara masuk tahun yang baru. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Katakan, Kau rancangkan 2021 masa depan, amin, penuh dengan harapan. Mari sama-sama Tiberias katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berikan suara-suara yang meriah
Bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada malam hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir mereka di tahun yang baru ini Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bawa persembahan kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi